sebaiknya karena ini kurang lebih 1 minggu setelah kepergian almarhum Johara Ketua Umum IAI Nasional, ada baiknya kita menghendingkan cipta sejenak untuk beliau dan keluarganya, mengenang segala jasa beliau untuk IAI, segala itikad dan ikhtiarnya buat IAI yang sampai hari ini kita cukup banyak merasakan kerja kerasnya gitu. Karena itu mari kita hening sejenak sekitar 5-10 detik untuk mengenang dan mendoakan keluarga beliau. Terima kasih. Supaya nggak lebih berlama-lama, kami kembali serahkan kepada Mas Rafael dan Mas Ari untuk melanjutkan sesi ini. Terima kasih, Mas Ari, Mas Rafael. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini juga in the spirit of Johara ya, yang selalu mau belajar dan berbagi. Jadi saya bisa saja telepon langsung Mas Ari, tanya ini itu, tapi saya lantas menghubungi IAI untuk supaya ini bisa di-reach sama lebih banyak orang. Karena kita semua sedang mengalami hal ini, dan kita pengen dengar dari arsitek yang mungkin berpengalaman, sudah lama bikin kantor sendiri, running kantor sendiri dengan jumlah orang yang banyak, dan beruntung Mas Ari bersedia melakukan ini dari Salatiga. Selamat siang semuanya, semoga semua sehat. Jadi aturannya, sebelum saya mulai sih, saya kasih tahu aturannya dulu ya, jadi supaya rapi. Semua kalau ada pertanyaan tolong diketik di chat box. Ya, nanti Mas Erik sama beberapa pengurus IAI lainnya bisa mengingatkan ada pertanyaan yang lewat di chat box kalau banyak ya. Bagian pertama ini kita Mas Ari akan menjelaskan beberapa pengalaman ya, ini santai aja discussion-nya berdasarkan panduan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Terus tahap kedua nanti kita akan Q&A, tanya jawab ya. Semua jangan ada yang share screen, semuanya mute supaya kita bisa lancar dan jelas diskusinya. Oh ya, satu lagi, pas kalau nanya tolong diakhiri dengan nama, afiliasi, dan dari kota mana ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi. Jadi pertama Mas Ari, langsung aja, kita kan ibaratnya industri konstruksi ini cukup kena juga ya dari efeknya wabah COVID ini ya. Jadi menurut diagram yang I'm sure kalian juga udah lihat, selain leisure, transportasi, kita salah satu yang potential losers ya. Lalu pertanyaannya gimana kita dari step pertama dulu, udah nggak bisa masuk kantor, running studio dari rumah, work from home. Bagaimana si teknisnya, delegasi dan reviewnya gitu. Saya tahu Mas Ari udah kerja jauh dari kantor udah untuk beberapa waktu belakangan, tapi bagaimana gara-gara wabah ini terus jadi sama sekali semuanya pada nyebar gitu. Itu langsung ya Mas. Ya, oke, terima kasih IAI, terima kasih Rafael yang pertama kali mengundang saya, juga tadi Mas Sandi, terima kasih. Semoga semuanya hari ini sehat, belum bosen, masih punya semangat. Saya sebenarnya mau menyampaikan bahwa kalau saya diminta sharing tentang pengalaman untuk bekerja jarak jauh dalam masa COVID, bukan berarti karena saya sudah berpengalaman. Saya yakin semuanya mengalami hal ini itu tidak terduga, karena
bahkan sebulan yang lalu pun kita belum tahu lah apa itu namanya work from home. Saya tuh baru tahu Zoom sebulan yang lalu, juga gara-gara ini. Dan sekarang tiba-tiba Zoom menjadi bagian dari hidup saya sehari-hari. Jadi memang hidup itu atau bekerja itu prepare untuk selalu berubah, karena justru menurut saya itu yang membuat kita dipaksa untuk terus survive, Beradaptasi ya. dan beradaptasi. Karena kalau stagnan terus ya nggak bagus juga ya buat kita semua. Dan ini tuh anehnya adalah hal yang saya bicarakan waktu saya ditunjuk menjadi pembicara di ArcID 6 minggu yang lalu. Saya berbicara tentang simple projects, bagaimana arsitek harusnya punya kesempatan untuk mengerjakan hal-hal lain selain yang kita lakukan sehari-hari. Nah, satu hal yang saya rasakan kemudian sangat krusial pada saat kita harus bekerja dari jauh ini adalah bahwa ternyata sebuah biro arsitek itu bagaimanapun struktur kerja itu harus dibuat dengan sangat jelas dari awal, dan struktur kerja itu termasuk di dalamnya bagaimana pembagian tanggung jawab, kemudian pembagian tugas, siapa mengerjakan apa dan sebagainya. Karena pada saat kita bekerja dari jauh itu efektivitasnya akan sangat-sangat terasa. Dan ini juga saya rasakan, saya bersyukur bahwa sudah semenjak 15 tahun kantor kami berdiri, Abode, itu dari dulu sudah kepengen membuat struktur kantor yang jelas. Ada prinsipalnya siapa, kemudian sekarang sudah ada associate, kemudian ada admin dan sebagainya, dan associate-nya ada 3 orang kalau di kantor kami, masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan itu memudahkan pada saat kami harus bekerja dari jauh seperti sekarang, karena masing-masing sudah tahu kira-kira